Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin melanjutkan dari kelompok 1 yang kemarin. Sebelum ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggotanya. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Bagas Pramuditya. Saya dari Keperawatan D3 kelas A, NIM 2111010006. Perkenalkan, saya dari kelompok 2, nama saya Ilham Kurnia, NIM 2111010026. Perkenalkan, nama saya Diwa Rahmadillah Imanda Putra dari kelas A dan NIM 2111010028. Hakikat manusia dalam pandangan Islam. Perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Yang pertama, alam ruh. Dikisahkan bahwa Allah menciptakan ruh sebelum manusia terbentuk jasadnya. Bisa dibayangkan betapa banyak ruh yang diciptakan Allah sebelum ditiupkan ke dalam jasad manusia. Sesungguhnya kita manusia tidak ingin pengetahuan tentang ruh, sedikit sekali yang kita ketahui tentang ruh ini. Setelah penciptaan ruh, maka manusia mengalami suatu masa di mana ia merupakan sesuatu yang tidak dapat disebut. Yang kedua, janin. Manusia terbentuk secara fisik dan rahim seorang ibu yang dikatakan berasal dari air mani dan disimpankan dalam tempat yang kokoh, rahim. Janin mengalami proses perkembangan dalam rahim dan dibentuk sesuai dengan kehendak Allah dan disempurnakannya tubuh manusia ini. Setelah terbentuk, barulah Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Yang ketiga, alam dunia. Sekitar 9 bulan berada di dalam rahim seorang ibu, maka lahirlah manusia ke dalam dunia dalam keadaan polos dan suci tanpa membawa apapun. Setelah lahir, manusia akan lebih mengenal fenomena kehidupan dunia dan lalai tentang pengetahuan tentang kehidupan akhirat. Kehidupan manusia di dalam dunia pada hakikatnya merupakan ujian-ujian umur hidupnya untuk menentukan tempatnya di akhirat kelak. Manusia ditugaskan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan ia memerintahkan untuk beriman dan menyembah kepada Allah dan melakukan amal ma'ruf dan mencegah kemankuran. Penciptaan manusia untuk hidup di dunia bukanlah suatu yang main-main, melainkan setiap manusia akan diminta penanggung jawabnya sebagai ia menjalani ujian-ujian tentang apa yang telah dilakukannya selama hidup. Yang keempat, alam kubur atau barzah. Barzah berarti suatu yang terletak di antara kedua kondisi atau barang. Dalam konteks kehidupan manusia, maka alam barzah adalah antara alam di dunia dan alam akhirat. Ini adalah suatu alam yang dialami manusia mulai dari saat ia mengetahui ajal sampai datangnya hari kiamat atau hari akhir. Yang kelima adalah alam akhirat. Kehidupan di alam akhirat didahului dengan peristiwa kiamat, di mana malaikat meniup sangkakala membangunkan para arwah yang sedang tidur dalam alam kubur, diikuti satu kali teriakan. Namun semua terbangun dan bergegas kepada masyar untuk dihisab keimanannya, perbuatan baik dan buruk yang dilakukan selama berada di alam dunia. Semua manusia yang dibangkitkan kembali dikumpulkan di padang masyar. Pada saat itu, suatu yang celaka dan ada yang pula berbahagia. Setiap manusia akan diadili di dalam pengadilan akhirat, di mana kita akan membela diri sendiri dan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan kita di dunia. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan kita suatu membela kita dalam peradilan akhirat yang maha adil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ragam orientasi hidup manusia. Penentuan kedudukan manusia bukan berasal dari manusia, tetapi sungguh-sungguh berasal dari penciptanya. Karena manusia tidak pernah menentukan dan diajak berkompromi kapan ia lahir, di mana ia lahir, dan dari rahim siapa ia lahir, dan untuk apa dia lahir.
Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, Quran Surah Hud ayat 61, Quran Surah Maryam ayat 93, Quran Surah Al-Imran ayat 51, bahwa kedudukan manusia diciptakan ialah sebagai khalifah di bumi sekaligus sebagai hamba. Persoalannya, setiap orang harus menempatkan dirinya kapan ia berfungsi sebagai hamba dan kapan pula berfungsi sebagai khalifah. Dalam hal pelaksanaan ibadah, mahdah seluruh rukun Islam dan rukun iman manusia harus mengikutinya tanpa intervensi akal. Manusia diberi otoritas penuh untuk melakukan yang terbaik bagi alam semesta beserta isinya dengan keterbatasan yang telah digariskannya. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Lebih lanjut, Quran Surah Al-An'am ayat 162 mengatakan, "Katakanlah, sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." Dua ayat tersebut menegaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia agar beribadah kepada Allah. Dia juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Yang hendak dijadikan khalifahnya dalam ayat ini tidak lain adalah manusia. Kemudian Quran Surah Al-Baqarah ayat 200-201 mengatakan bahwa dambaan manusia yang benar adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, dalam Quran Surah At-Taubah ayat ke-100 mengisyaratkan bahwasanya ridho Allah juga merupakan suatu yang layak dijadikan tujuan hidup insan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa idealisme hidup manusia paling sedikit ada 4 macam, yakni beribadah, menjadi khalifah, memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan ridho Allah. Di sini saya akan menjelaskan materi PAI, tujuan dan fungsi diciptakan manusia. Tujuan penciptaan manusia pastinya bukan sebuah kesia-siaan. Sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna dibanding makhluk lain, sudah semestinya manusia mengetahui tujuan penciptaan manusia. Memahami tujuan penciptaan manusia akan membuat manusia lebih bersyukur dan menghargai sesama makhluk hidup. Dalam Islam, tujuan penciptaan manusia bisa dilihat dalam ayat-ayat Al-Quran. Tujuan penciptaan manusia merupakan tujuan yang mulia. Berikut tujuan penciptaan manusia menurut Islam. Tujuan penciptaan manusia yang paling utama adalah untuk beribadah dan bertakwa pada Allah. Manusia pada umumnya diciptakan untuk beribadah pada Allah. Hal ini sesuai dengan ayat Az-Zariyat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan." Telah dijelaskan dalam surat Az-Zariyat 56, Allah berfirman, Dia menciptakan manusia dan jin semata-mata agar mereka beribadah kepadanya. Allah menciptakan manusia bukan hanya untuk sekedar tidur, bekerja, makan maupun minum, melainkan untuk melengkapi bumi ini dan beribadah kepadanya. Bahwa tujuan Allah menciptakan kita manusia serta jin dan makhluk lainnya di bumi ini adalah untuk beribadah padanya. Allah tidak mungkin menciptakan makhluk begitu saja tanpa pelarangan atau perintah.
Tujuan ini mendidik manusia untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tujuan penciptaan manusia selanjutnya adalah sebagai pengurus bumi dan seisinya. Khalifah adalah hamba Allah yang ditugaskan untuk menjaga kemaslahatan dan kesetaraan dunia. Hal ini tertuang dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ayat 30 dari surat Al-Baqarah adalah informasi bagi para malaikat bahwa menciptakan khalifah Adam dan keturunannya di muka bumi. Manusia diberi derajat yang tinggi untuk mengatur, mengelola, dan mengolah semua potensi yang ada di bumi. Sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tujuan penciptaan manusia yang ketiga adalah mengemban amanah. Tujuan ini berupa kesanggupan manusia memikul beban taklif yang diberikan oleh Allah. Tujuan penciptaan manusia ini mendidik orang-orang beriman supaya selalu memelihara amanah dan mematuhi perintah tersebut. Hal ini sesuai dengan surat Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, "Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya amat zalim dan amat bodoh." Amanah yang sudah ditetapkan tersebut agar tidak dikhianati, baik amanah dari Allah dan Rasulnya maupun amanah antara sesama manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah agar manusia senantiasa mengetahui maha kuasanya Allah. Ini meliputi pemahaman bahwa seluruh alam semesta termasuk bumi, tata surya, dan sisinya terbentuk atas kuasa Allah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam surat Al-Talaq ayat 12 yang berbunyi, "Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasannya Allah Maha Kuasa atas segalanya sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu." Hal kesuksesan dalam pandangan Quran. Banyak orang yang mengartikan kesuksesan pada kehidupan di dunia ini hanya berdasarkan pada pangkat yang tinggi, jabatan, dan kedudukan yang bagus, menjadi manajer, pengusaha, dan lain-lain. Ada juga orang yang tidak memiliki tabungan yang banyak, namun ada juga yang mengartikan sukses jika sudah punya rumah dan mobil mewah, berteman dengan para artis, dan lain sebagainya. Sukses tersebut adalah sukses yang bersifat nisbi atau tidak akan abadi. Jika seseorang memiliki harta yang banyak namun di kemudian hari habis dan jatuh miskin, maka orang tersebut akan memiliki label pernah kaya dan sukses namun sekarang jatuh miskin. Begitu pula dengan orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi, jika tiba waktu pensiun pun maka kesuksesannya akan hilang dan selesai. Oleh karena itu, Al-Quran telah menjelaskan konsep sukses yang mendapatkan derajat kemuliaan dari Allah dalam surat At-Taubah ayat 20. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Allah dalam Al-Quran memberikan penjelasan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidup apabila memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhid dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah, dan suksesnya kekal dan abadi. Kualitas amal saleh ini direlasikan dengan adanya perubahan pada kualitas hidup dan tak baik menjadi baik. Inilah yang dinamakan hijrah. Kemudian mengoptimalkan dengan berjihad melalui harta dan jiwanya. Ketika ketiga hal ini dijalankan, maka Allah telah menjamin derajat kemuliaan di hadapan Allah, dan sungguh dialah orang-orang yang sukses dan beruntung.
Kemudian Allah berikan rahmat, ridho, serta tempatkan pada tempat yang Dan yang terakhir yaitu sukses dalam pandangan Al-Quran. Banyak orang yang mengartikan kesuksesan pada kehidupan di dunia ini hanya berdasarkan pada pangkat yang tinggi, jabatan dan kedudukan yang bagus, menjadi manajer, pengusaha, dan lain-lain. Ada juga orang yang mengartikan sebuah kesuksesan jika sudah memiliki tabungan yang banyak. Namun, ada juga yang mengartikan sukses jika sudah punya rumah, mobil mewah, berteman dengan para artis, dan lain sebagainya. Sukses tersebut adalah sukses yang bersifat nisbi atau tidak akan abadi. Jika seseorang memiliki harta yang banyak namun di kemudian hari habis dan jatuh miskin, begitu pula dengan orang yang memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi. Tiba waktu pensiun pun maka suksesnya akan hilang dan selesai. Oleh karena itu, Al-Quran telah menjelaskan konsep sukses yang mendapatkan derajat kemuliaan di hadapan Allah SWT dalam Quran Surah At-Taubah ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajah ngindallah wa ulaika humul faizun, yang artinya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Allah SWT dalam Al-Quran memberikan penjelasan orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidup apabila memiliki komitmen keimanan, yakni mantap serta kokoh imannya, kuat tauhid dan akidahnya. Inilah modal awal meraih derajat kemuliaan di hadapan Allah SWT dan suksesnya kekal dan abadi. Kualitas amal saleh ini direfleksikan dengan adanya perubahan pada kualitas hidup dari tidak baik menjadi baik. Inilah yang dinamakan hijrah atau sebuah proses perbaikan diri. Kemudian mengoptimalkan dengan berjihad melalui harta dan jiwanya. Ketika ketiga hal ini dijadikan, maka Allah SWT telah menjamin derajat kemuliaan di hadapan Allah SWT. Dan sungguh dialah orang yang telah sukses dan beruntung. Kemudian Allah berikan rahmat, ridho, serta tempat pada tempat yang mulia atau syurga. Mari kita raih kesuksesan bukan hanya yang bersifat nisbi, tetapi juga yang bersifat abadi di hadapan Allah SWT. Terima kasih, sekian dari saya.